سعادة معالي مدير معهد جوهرة العلم فضيلة المدير Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, سعادة رئيس شؤون تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية بمعهد جوهرة العلم فضيلة الأستاذ Ahmad Sufyan Fauzi hafizahullah ta'ala, dan yang terhormat Kepala Divisi Tahfidz Pesantren Intan Ilmu Fadilatul Ustaz Ahmad Sufyan Fauzi hafizahullah ta'ala, Sa'adata sahibil fadilah waliyyi talib wa ahli, dan yang berbahagia orang tua atau wali dari saudara-saudara kita, Bapak Dwi Sulistiono dan Bapak Safaruddin dan Bapak Haji Ipansyah hafizahumullah ta'ala. Sa'adata talibil fadil Al-Akh Muhammad Tio Raisa Ridho Wal-Akh Imam Abdurrahman Mumtaz Wal-Akh Muhammad Abyan Akram hafizahumullah ta'ala, dan yang sama-sama kita banggakan saudara-saudara kita Al-Akh Muhammad Tio Raisa Ridho dan Akh Imam Abdurrahman Mumtaz dan Akh Muhammad Abyan Akram hafizahumullah ta'ala. Sa'adata jami'il asatidhati wal hadirin, Dewan Asatidah, para pengampu halaqah tahfidhil Quran yang kami hormati, Tullabinal Ahibba, dan santri pesantren Intan Ilmu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kam a'ta minan na'im wa kam manaha minal khairil 'amim. Alhamdulillahi ala tamamil minnah walhamdulillahi ala al-kitabi was sunnah. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'ani 'ala al-umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ta ahadan minal 'alamin. Anzalahu hidayatan 'alamiyatan da'imatan wa ja'alahu lisyara'i'is samawiyyati khatimatan. ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة. ثم صل الله وسلم على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن وجعل الخيرية في من تعلم وعلم القرآن. أما بعد، فيا أيها مشاركي ومشاهد الحفل الكريم، إنه ليسرني أن أقف بينكم هاهنا الآن لأكون أحد الشاهدين أمامكم وأمام الله تعالى، حيث نشهد اليوم جميعا على خير شباب أمتنا وهم يتلقون هذا العلم الذي ما بعده علم، هذا العلم الذي يجزى صاحبه في الدنيا والآخرة خير جزاء. فطوبى لمن حفظ كلام الله عز وجل. فنحن اليوم في ضحى اليوم المنير نجلس سويا ونحن بصدد برنامج تسمع آخر السورة من القرآن الكريم ترمز إلى تكملة حفظ القرآن الكريم 30 جزءا. فأنا رئيس الجلسة لهذا البرنامج سأقرأ لكم ترتيب هذا البرنامج في هذا الصباح المبارك. أولا الافتتاح، ثانيا الكليمات من فضيلة رئيس شؤون تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية بمعهد جوهرة العلم، ثالثا لب البرنامج، رابعا الكليمات من فضيلة الوالد، خامسا الكليمات من فضيلة مدير معهد جوهرة العلم، سادسا تسليم شهادة إتمام حفظ القرآن الكريم 30 جزءا، سابعا الاختتام. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita kembali dalam acara ini, dalam sebuah acara yang begitu mulia, sebuah acara yang begitu agung, sebuah acara di mana hafalan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama menyaksikan acara tasmi' Al-Quran surah Al-Adiyat sampai dengan surah An-Nas. Sebagai bentuk telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Yang mana pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh santri kita, saudara kita, Muhammad Tio Raisa Ridho dari kelas 11 Marhalah Thanawiyah, dan saudara kita Imam Abdurrahman Mumtaz kelas 10 dari Marhalah Thanawiyah, dan Muhammad Abian Akram dari kelas 11 Marhalah Thanawiyah. Kita beranjak ke acara yang kedua, Al-Kulaimat. Sayulqiha Fadilatu Raisi Syu'uni Tahfidhil Qur'anil Karim wal Mutunil Ilmiyah bima'hadi Jawharatil Ilm, Fadilatul Ustadz Ahmad Sufyan Fauzi hafizahullahu ta'ala, fa'alaihi an yatafaddala mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Kepada yang sama-sama kita hormati, pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Kemudian kepada kepala divisi pesantren Intan Ilmu yang telah berhadir, dan kepada para undangan wali, bapak atau ibu wali dari para santri yang hari ini mengadakan acara setoran surat terakhir dari hafalan 30 juz. Kemudian kepada para muhafizin, kepada para santri ustaz hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis yang bertepatan pada tanggal 15 Jumadil Awal 1447 atau bertepatan dengan tanggal 6 November 2025, kita berkumpul kembali, kita menyaksikan kembali, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, teman kita Muhammad Tio Raisa Ridho, kemudian Imam Abdurrahman Mumtaz dan Muhammad Abian Akram telah menyelesaikan hafalan 30 juz dari hafalan Al-Quran. Dan semoga acara seperti ini bisa memotivasi, bisa menjadikan semangat kepada seluruh santri untuk berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ingin Ustadz sampaikan adalah pertama, alhamdulillah atas nama Muhammad Tio Raisa Ridho, Ananda, anak dari Bapak Dwi Sulistiono dan Ibu Gusti Nilva Elfarisi Yusmar, Ananda berada di halakoh 7 Muhafiz Muhammad Zaki. Ananda sekarang duduk di kelas 7 angkatan 3, lahir di Banjarmasin tanggal 26 Januari 2009. Kelas 11 angkatan 3, lahir di Banjarmasin 26 Januari 2009. Alhamdulillah telah menghatamkan Al-Quranul Karim, yakni pada hari Jumat 26 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Oktober 2025, waktu tepatnya setelah sholat Isya pukul 20:28 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Ananda Muhammad Tio Raisa Ridho merupakan hafidh ke-46 di pesantren Intan Ilmu dengan waktu menghafal 4 tahun 3 bulan 17 hari. Kemudian yang kedua, alhamdulillah atas nama Imam Abdurrahman Mumtaz, beliau anak dari Bapak Safaruddin dan Ibu Rohila Umar. Sekarang Ananda berada di kelas 10 halaqah 5
dan Muhafiz Akh Muhammad Ibnu Ramadan. Beliau adalah dari angkatan 4 di Pesantren Intan Ilmu, lahir di Samarinda tanggal 3 November 2009. Alhamdulillah telah menghatamkan Al-Qur'anul Karim pada hari Jumat tanggal 2 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 24 Oktober 2025 waktu duha pukul 9:10 selesai waktu duha. Nah, kemudian Ananda merupakan hafid ke-47 di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan dengan waktu menghafal 3 tahun 3 bulan 24 hari. Kemudian Ananda yang ketiga yakni atas nama Muhammad Abyan Akram. Ananda merupakan anak dari Bapak Ipansah dan Ibu Nur Jaidah. Ananda di halaqah 7 bersama Muhafid Akh Muhammad Zaki. Ananda sekarang duduk di kelas 11 angkatan 3, lahir di Banjarmasin 13 Oktober 2009. Alhamdulillah telah menghatamkan Al-Qur'anul Karim pada hari Jumat tanggal 2 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 24 Oktober 2025 waktu halaqah maghrib pukul 19:30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Ananda Muhammad Abyan Akram merupakan hafid ke-48 di Pesantren Intan Ilmu dengan waktu menghafal 4 tahun 3 bulan 24 hari. Nah, alhamdulillah 3 Ananda tersebut yang telah menghatamkan Al-Quran pada bulan ini. Insya Allah masih ada beberapa santri lagi yang akan menghatamkan Al-Quran dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada semuanya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran di Pesantren Intan Ilmu. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. فنقول له شكرا وجزاه الله خيرا على ما ألقاه من الكلمات. Kita berlanjut ke acara yang ketiga. Nantaqilu ila al-barnamaj at-tali. Barnamaj kana sayuhfaru fi adh-dhakirah wa kana lubbahu wa jawharatah wa hiya al-isgha'u wal istima'u ila tilawati suratil 'adiyati ila suratin nas allati sayatluha 'ala masami'ikum al-ikhwah al-fudala Muhammad Tio Raisa Ridha wa Imam Abdurrahman Mumtaz wa Muhammad Abyan Akram fa'alihim an yatafaddalu mashkurina ma'jurin. Wa hiya al-isgha'u wal istima'u ila tilawati surati ad-duha ila surati an-nas allati sayatluha ala masami'ikum al-ikhwatul fudala Muhammad Tio Raisa Ridha wa Imam Abdurrahman Mumtaz wa Muhammad Abyan Akram fa'alihim an yatafaddalu mashkurina ma'jurin. Mari sama-sama kita saksikan pembacaan surah Ad-Duha sampai dengan surah An-Nas yang secara simbolis berarti berhasilnya saudara kita Muhammad Tio Raisa Ridha dan Imam Abdurrahman Mumtaz dan Muhammad Abyan Akram dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Untuk itu kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن له كلا لينبذن كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونقول مبروك ألف ألف مبروك على نجاحهم في تكميل 30 جزءا لعل هذا ينفعهم وينتفع به غيرهم وليكونوا قادة للدعوة في المستقبل وليواصلوا مسيرة دعوتنا كجيل بناء وجيل طموح يسعى لمستقبل أفضل مليئا بالتقوى متحليا بكل مكارم فأفضل الأخلاق هو القرآن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واصفة النبي صلى الله عليه wasallam kana khuluquhul Quran. Kami ucapkan selamat kepada saudara kita Muhammad Tio Raisa Ridho, Imam Abdurrahman Mumtaz dan Muhammad Abyan Akram, dan kepada ayahanda, ibunda serta seluruh keluarga yang berbahagia. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Mudah-mudahan menjadi syafaat dan investasi bagi kedua orang tua di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahumā ahlud dunya fayaqulan bima kusina hadhihi fayuqal bi akhdhi walidikum al-Qur'ana ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حذا كان أو ترتيلا." Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, Al-Kulaimat min Fadilatil Walid, penyampaian dari orang tua atau wali saudara kita, Bapak Dwi Sulistiono dan Bapak Tofaruddin dan Bapak Haji Ipan Syah. Untuk itu kepada mereka kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini saya sangat berbahagia. Anak kami Muhammad Tio Raisa Ridho alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Bagi kami sekeluarga, hal ini adalah suatu kebahagiaan yang dikaruniakan Allah. Muhammad Tio Raisa Ridho adalah salah satu kebanggaan kami. Masya Allah. Untuk Ustadz Ahmad Yainuddin Al-Banjari hafizahullah,
Ta'ala dan para asatiz pesantren Intan Ilmu Baritakwa Kalimantan Selatan, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebaikan dan kesabaran mengajarkan serta mendampingi anak kami hingga dapat menyelesaikan hafalannya. Semoga Allah karuniakan kebaikan yang banyak untuk seluruh asatiz pesantren Intan Ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para ustadz yang telah membimbing Ananda Imam bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz Al-Quran. Untuk itu kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berupa jannah. Sebelumnya saya perkenalkan, kami dari Samarinda. Tiba kemarin menjelang maghrib kami tiba di Banjarmasin. Alhamdulillah pagi ini bisa menghadiri acara di masjid ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para santri-santri yang lain yang mungkin banyak membantu Ananda Imam dalam menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran ini. Dan dengan selesainya hafalan 30 juz Al-Quran ini, kami berharap semoga Ananda Imam selalu menjaga hafalannya dengan murojaah dan sering-sering murojaah supaya tidak mudah hilang. Yang kami harapkan adalah semoga dengan adanya acara ini menjadi motivasi untuk santri-santri yang lain bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran ini dengan pantang capek, pantang menyerah, dan jangan mudah futur. Pesan saya untuk Ananda Imam, tidak boleh bosan-bosan dalam belajar, tidak boleh bosan-bosan dalam menambah ilmu, tidak sombong dan selalu rendah hati. Jadilah anak yang soleh, istiqomah hingga kita bertemu Allah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihah. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Oh ya, menyampaikan salam dari uminya Imam. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena berkat rahmatnya jualah pada pagi ini menjelang siang kita bisa bertemu bersilaturahmi di rumah Allah ini dalam rangka menyaksikan anak-anak kita yang tentu saja untuk menghafal Al-Quran. Salawat dan salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, kepada pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ustadz Haji Ahmad Zainuddin dan para ustadz-ustadz yang ada di pesantren Intan Ilmu ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu orang tua anak-anak kita yang telah menghafal Al-Quran 30 juz ini, yang ulun banggakan dan ulun hormati dan ulun sayangi semua anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada belajar di pesantren Intan Ilmu ini. Sekali lagi kita alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena saya salah satu orang tua dari anak saya Muhammad Abian Akram. Ini adalah anak saya yang terakhir, yang keempat, anak paling bungsu. Samping saya ini kakaknya, dulu juga pernah di pesantren, tapi belum sempat selesai. Kakaknya ada 3 orang, 2 orang perempuan, yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Alhamdulillah hari ini bisa ikut menghadiri, menyaksikan adiknya yang tadinya dari awal saya ingin anak saya ada yang di pesantren dari awal, tapi yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga tidak ada yang bisa menyelesaikan. Alhamdulillah yang keempat tanpa diminta, tapi yang bersangkutan ingin sekali ke pesantren. Pilihannya tidak ada yang lain. Saya tawarkan di Jawa, saya tawarkan di Martapura, saya tawarkan yang lain, tidak ada yang mau. Mintanya di sini, di pesantren Intan Ilmu. Bahkan tidak mau kalau tidak di pesantren Intan Ilmu. Saya tidak mau mengharuskan kalau tidak di pesantren Intan Ilmu. Ini benar-benar saya sudah berupaya mengajak. Memang waktu itu, mohon maaf, saya bercerita Pak Ustaz, pesantren Intan Ilmu waktu itu baru-baru dibangun. Kebetulan cucu saya lebih awal di sini, Muhammad Nabil Hafiz Adabiyah. Ya. Kemudian adiknya juga menyusul, adiknya Nabil di sini juga. Siapa? Nawab. Jadi ada cucu 2 di sini, anak saya ada yang 1. Jadi sekali lagi saya dengan para Pak Ustadz, terima kasih atas bimbingan, arahan, sehingga menghasilkan mudah-mudahan nantinya anak dan cucu saya ini dan kita semua, adik-adikku semua, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kebetulan
dipercaya ngurusin masjid, dan saya akan tampilkan, kemarin juga sudah saya upayakan menampilkan imam salah satu pesantren dan ilmu, saya jadikan imam di Hasanuddin di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan nantinya juga kita inikan. Sekali lagi, saya selaku orang tua merasa sangat bangga dan berterima kasih kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah menimba ilmu di sini dan menghasilkan para hafiz Al-Quran yang luar biasa. Saya mengikuti, ada di Duta Mall menjadi imam, saya mengikuti itu. Bangga sekali saya. Mudah-mudahan muncul lagi nantinya pendekar-pendekar Islam yang dari pesantren Intan Ilmu ini. Ulun atas nama orang tua meminta maaf, meminta reda tingkah laku anak saya, cucu saya ada yang kurang berkenan atau tutur katanya kurang menyenangkan, tingkah lakunya dan sebagainya. Mohon bimbingan Pak Ustadz, mohon maaf juga kepada saudara-saudaranya, kawan-kawannya, kalau ada tingkah lakunya yang kurang, mohon dimaafkan, diridai. Sekali lagi, kami sangat bangga dengan pesantren Intan Ilmu ini. Dan kami percaya dan yakin atas kepemimpinan Pak Kiai, pesantren Intan Ilmu ini terus maju berkembang lebih pesat lagi. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya, arahannya kepada anak dan cucu kami. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal, menjadi ibadah, menjadi teman hidup kita nantinya di akhirat kelak. Ulun cukupkan sekian. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونقول شكرا وجزاهم الله خيرا على ما ألقوه من الكليمات. Maka kami ucapkan terima kasih banyak atas penyampaiannya. Lalu kita beranjak ke acara yang selanjutnya. Al-Kulaimat min fadilati mudiri Ma'hadi Jawharatil Ilm, Fadilatil Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala, fa'alaihi an yatafaddala mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali datang hari Kamis yang ditunggu-tunggu oleh para santri, para wali santri, para ustadz. Hari Kamis yang di dalamnya pesantren Intan Ilmu dengan karunia Allah kembali menghasilkan para penghafal Al-Quran, calon-calon penuntut ilmu agama, para calon-calon para ulama,
calon-calon ahli agama hari Kamis tanggal 15 Jumadil Ula 1447 Hijriah bertepatan dengan 6 November 2025. Kembali kita melaksanakan acara tasmi' akhir surah li hifzi Al-Quran 30 juz, memperdengarkan hafalan Al-Quran yang terakhir dari surat-surat yang terakhir sebanyak 3 orang santri. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para wali santri yang berkenan hadir, Abu Abian, Abu Tio, dan Abu Imam, atas undangan dalam acara tasmi' akhir surah li hifdzil Quran 30 juz di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Terkhusus yang datang jauh-jauh dari Samarinda, yang biasa hadir di kajian saya di Samarinda. Mudah-mudahan datangnya penuh dengan keberkahan dan juga pulangnya dengan selamat. Adapun nasihat yang pertama, saya akan membacakan perkataan para ulama salaf tentang Al-Quran, agar kita selalu mengagungkan Al-Quran, baik yang berkaitan dengan membacanya, menghafalnya, mendengarkannya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Kenapa diambilkan dari perkataan para salafus saleh? Karena mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Mereka paham betul kedudukan Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, para santri seperti biasa tugasnya mencatat dari perkataan para salafus saleh ini. Seperti misalkan perkataan salah seorang turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran di generasi para sahabat, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhari. Beliau mengambil 70 surat langsung Al-Quran dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang sahabat yang paling faham tentang Al-Quran. Bahkan beliau berani menantang. Kata beliau, wallahi inni la a'lamu ma fil Quran aina nazalat wa fima nazalat. Demi Allah, aku sangat mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, di mana ayat itu turun
tentang apa ayat itu turun, aku mengetahui. Walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul mataya la ataituhu. Kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih alim dariku tentang Al-Quran, yang aku bisa datangi dia dengan mengendarai hewan. Dulu tidak ada kendaraan kecuali hewan tunggangan, maka niscaya aku akan datangi dia. Tantangan beliau terhadap orang-orang yang lebih pintar daripada beliau tentang Al-Quran. Maka tentunya perkataan beliau sangat penting. Coba perhatikan, in hadhil qulub aw'iyah fashghaluha bil Quran wala tashghaluha bi ghairih. Sesungguhnya kalbu ini bagaikan sebuah wadah, bagaikan wadah-wadah. Maka sibukkan wadah itu dengan Al-Quran dan jangan sibukkan dengan selainnya. Pelajaran dari perkataan beliau ini, tidak ada tempat yang paling cocok untuk diisi dengan Al-Quran kecuali qalbumu. Qalbu yang paling cocok diisi dengan Al-Quran. Inna hadhil qulub aw'iyatun fashghaluha bil Quran wala tashghaluha bighairihi. Sesungguhnya kalbu ini bagaikan wadah-wadah. Sibukkan isi wadah tersebut dengan Quran dan jangan sibukkan wadah-wadah itu dengan selain Quran. Ini menunjukkan bahwa yang paling cocok untuk diisi kalbu kita adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, pelajaran dari perkataan beliau, jangan campurkan Al-Quran dengan selainnya, terutama musik dan nyanyian. Saya pesan kepada para hufaz, ini yang sudah 48 hufaz dari pesantren Intan Ilmu, baik yang masih ada di pesantren ataupun yang sudah jadi alumni. Saya pesan, dan pesan ini saya ambilkan dari guru saya, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz bin Salih bin Abdul Aziz Sindi, Salih bin Abdul Aziz Sindi, hafizahullah. Beliau mengatakan, la yajtami'u fil qalbi asy-syai' wa didduhu. La yajtami'u fil qalbi asy-syai' wa didduhu. Tidak akan pernah kumpul di dalam kalbu seseorang sesuatu dan kebalikannya. Quran tidak akan pernah ngumpul dengan musik dan nyanyian. Quran tidak akan pernah ngumpul dengan kebalikan dari Quran. Quran tidak akan pernah ngumpul dengan musik dan nyanyian. Maka perhatikan, untuk seluruh para santri dan juga para hadirin dan hadirat, jangan sampai seseorang sibuk dengan musik dan nyanyian, bahkan dengan bait-bait syair, kasidah-kasidah, meskipun dianggap islami, tidak akan pernah ngumpul Quran dengan selainnya. Maka hati-hati dengan perkataan ini, karena sebagian
Ada orang yang sudah hafal Quran, tetapi hafalannya pelan-pelan menjauh dari dirinya. Kenapa? Karena dia mulai mencampur Al-Quran dengan selainnya. Yang paling tidak pernah bisa tercampur adalah Al-Quran dan musik dan nyanyian. Sebagaimana tidak akan pernah tercampur di dalam Islam masjid dan kuburan, tidak pernah tercampur. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Maka para santri, raqibu Allah. Para santri, awasi Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun engkau berada, jangan campur Al-Quranmu dengan musik dan nyanyian. Tidak akan pernah nyambung. Bahkan beberapa waktu terakhir ada orang yang ahli musik ngaku memang susah untuk menghafal Quran jika dia pemusik dan penyanyi. La yastami'u fil qalb asy-syai' wa dhidduhu, enggak akan pernah ngumpul. Orang yang sering baca buku-buku pemikiran barat tidak akan pernah banyak dia membaca buku-buku tafsir, hadis, perkataan para ulama. La yastami'u fil qalb asy-syai' wa dhidduhu. Orang yang tersibukkan dengan perbuatan kesyirikan tidak akan pernah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendakwah dan kalian calon pendakwah yang sibuk dengan perbuatan-perbuatan mengada-ngada tidak akan pernah mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yastami'u fil qalb asy-syai' wa dhidduhu. Enggak mungkin ngumpul. Tidak akan mungkin kumpul. Ingat itu baik-baik. Beliau juga berkata, man ahabba an yanzura annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur ila al-Qur'an fa in kana qariban min al-Qur'an fa'lam annahu yuhibbullaha wa rasulah. U'id, man ahabba an yanzura annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur ila al-Qur'an. Man kana qariban min al-Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin mengetahui dia mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak, maka perhatikan dia dekat dengan Al-Quran atau tidak. Dia dekat dengan Al-Quran atau tidak. Jika dekat, berarti itu bukti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Silahkan nilai diri kita masing-masing. Apakah kita dekat dengan Al-Quran? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Allah, saat penaklukan kota Mekah, saat genting, beliau masuk ke Masjidil Haram, menaiki onta sambil membaca Al-Quran. Saat genting antara hidup dan mati, saat penaklukan kota Mekah. Maka para santri yang mungkin sedang menurun hafalannya, yang sedang futur, dan itu sebuah keniscayaan, yang sedang malas, futur artinya sakana ba'dama taharrak, diam setelah bergerak, lana ba'dama ishtad, melemah setelah dia semangat.
Siapa yang seperti ini, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan yakini baik-baik, tanamkan kecintaan kepada Allah agar semangat menghafal Quran, semangat dekat dengan Al-Quran. Ini nasihat yang kedua, atau perkataan ulama yang kedua. Tanda cinta kepada Allah adalah seseorang dekat dengan Al-Quran. Adapun nasihat yang ketiga, dan ini selalu saya tekankan kepada para azwa, terutama para kepala divisi yang memegang wewenang dan kebijakan di pesantren ini. Yang ingin saya maksud adalah semisal santri imam sekarang kelas 10 semester pertama selesai, maka saya berpesan, dan ini kita perhatikan setiap santrinya, makanya jumlah santri di pesantren dan ilmu tidak terlalu banyak, agar kita fokus dengan yang ada. Saya berpesan, waktumu masih banyak. Silahkan setelah ini mulai program Itqan. Dan saya kasih tantangan agar itqannya imma semester depan kelas 10 atau kelas 11 semester pertama. Begitu juga yang baru-baru, kelas 11 yang baru selesai. Maka sesuai dengan program yang kita sudah canangkan, dan ini kita rapat, santri sekalian capek, saya rapat capek mengurus program kalian agar sesuai dengan kemampuan kalian, kekuatan fisik kalian, tidak seperti robot tetapi tetap sesuai dengan target. Ini sesuai dengan target kita, kelas 11 semester pertama, begitu ya Ustaz? Tugas kalian semester kedua masuk ke program Itqan. Jangan sampai hanya sekedar setor hafalan. Apalagi angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Adapun angkatan 4 dan seterusnya sudah lebih baik lagi programnya. Kalau sudah masuk ke tasmi' akhir surah berarti sudah itqan. Maka pesan saya, baik untuk santri akhir atau santri yang sudah kelas 11, diusahakan masuk program itqan agar seperti yang diinginkan oleh Abu Abian hafizahullah, menjadi imam, diminta baca surat apa saja bisa. Qul amin. Dan saya akan sholat di Masjid Hasanuddin Majri kalau Abian jadi imam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bertanya, saya sering katakan, di pesantren ini tidak boleh jadi seorang yang tidak faham program pesantren. Dan itu pengalaman pribadi saya. Karena tidak ada bimbingan, akhirnya kita tidak faham. Tidak ada bimbingan yang intensif, akhirnya tidak paham apa yang harus saya kerjakan. Makanya untuk kelas mutawassithah yang saya tidak ajar di kelas, saya adakan pertemuan setiap bulannya agar tahu apa program pesantren. Jangan cuma berlalu. Coba bayangkan sekarang santri kelas 7, tidak terasa 1 semester sudah lewat. Tinggal 1 semester lagi kalian mempunyai adik kelas. Tidak terasa. Yazid punya adik kelas. Yazid, Mizyar,
Abdullah punya adik kelas, ya, maka tidak terasa. Apalagi yang sudah kelas 11, 10. Saya sering mengatakan, kalau sudah masuk ke dalam pesantren dan ilmu, yang ada di dalam benaknya adalah menyelesaikan tugas mulia sampai selesai dengan nilai yang memuaskan demi ridho Allah dan ridho orang tua. Tidak ada kata untuk keluar dari sini, karena yang di luar sudah ada di sini. Qul masya Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tanya kepada Ustadz Abu Azzam sebagai kepala divisi yang kalian setiap hari, setiap pagi menemui beliau. Tanya, Ustadz, program ini apa sebenarnya? Kelas 7 apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Jangan sampai cuma ikut-ikutan. Saya sering mencontohkan seperti apa? Kambing. Kambing satu ikut juga enggak. Tetapi berfikirlah dewasa. Berfikirlah ke depan agar kita tahu masirah hayatina fi hadzal ma'ad. Apa sebenarnya jalan kehidupan di pesantren ini? Jangan asal lewat-lewat begitu saja. Coba kalian yang sekarang kelas 10, pasti akan ada perasaan menyesal. Atau kelas 12, kenapa saya dulu tidak begini? Kenapa saya dulu tidak begini? Persis seperti yang saya rasakan saat malam terakhir di Masjid Nabawi. Itu malam terakhir saya sebelum pulang ke Indonesia. Saya ketemu dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq Riza Basalam. Saya katakan, intahal waqt ya Ustaz. Intahal waqt ya Ustaz. Kemudian dia mengatakan, wallah, intaha al-waqt. Ma sya'urna. Habis waktunya Ustaz. Habis sudah waktunya. Kehidupan di pesantren habis sudah waktunya. Ingat tuh baik-baik. Habis sudah waktunya. Jangan sampai menyesal di akhir. Ya laitani, ya laitani, ya laitani. Kenapa dulu saya enggak begini? Kenapa dulu saya enggak begini? Itu caranya agar tidak menyesal. Pahami program di pesantren baik-baik. Orang-orang yang semisal dengan imam, maka proyeknya adalah dia itqan. Setelah itu tahfidz mutun. Begitu juga kelas 11. Semester 2 harus itqan. Usahakan Ramadan nanti sudah itqan. Berani duduk. Berani duduk 2 hari atau 3 hari menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Baru masuk ke dalam tahfidz. Ini semua sudah diprogram. Kita letih, capek memprogram itu. Duduk agar benar-benar dikondisikan. Dilihat dari sisi pengasuhan, dilihat dari sisi pendidikan, dilihat dari sisi tahfidz Al-Quran. Tidak mudah mengatur kalian dengan kemampuan kalian. Jangan-jangan nanti santrinya kecapean, jangan-jangan nanti santrinya sakit. Semuanya diperhatikan. Maka pahami baik-baik ritme pendidikan dan pengajaran di pesantren dan ilmu. Sedangkan orang tua tugasnya doa, mendorong anak-anak. Seperti yang sudah saya sering ungkapkan, tugas orang tua cuma 5. Pertama, percaya. Kemudian terima. Kemudian sabar. Kemudian dukung, kemudian doa. Kalau dalam perjalanannya orang tua ada yang protes dengan kita, akan tetapi kemudian kita berkomunikasi, itu wajar. Wajar saja.
Karena manusia pasti ada gesekan-gesekan. Tetapi harus sabar. PTSDD. Percaya, terima, sabar, dukung dan doa. Maka tugas kalian, anak-anak sekalian, adalah mengetahui apa sebenarnya program pesantren tahun ini. Saya sudah mengatakan kepada kelas 7 dari awal. Kita bertemu dalam program apa namanya? Liqa maftuh ma'al mudir. Tugas kelas 7 sampai kelas 9, perbanyak hafalan Quran, lancarkan bahasa Arab. Karena itu adalah kunci untuk di tsanawi. Pahami program pesantren. Jangan tidak paham asal ikut saja enggak. Terkhusus misalkan eskul yang ada, coba semua. Saya pernah coba ini, pernah coba ini. Saya dulu di pesantren pernah coba kursus English course. Kemudian coba kursus menulis cepat. Karena saya pikir itu yang bermanfaat untuk saya. Saya pernah kursus ikut basket, ikut ini, takraw, dan seterusnya. Semuanya diikuti. Karena saya sering mengatakan terutama kepada santri akhir, mungkin yang kalian dapati di pesantren tidak akan pernah kalian dapati lagi di luar pesantren. Menjadi pengurus organisasi, menjadi ketua kamar, menjadi hal-hal lain yang diaturkan di pesantren ini. Maka harus pahami betul-betul ritme kehidupan di pesantren dan ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kemarin ada pertanyaan yang menggelitik, Ustadz, kapan mulai tahfidz mutun? Maka saya katakan insya Allah semester 2 kita akan memulainya. Siapa yang ingin menghafal mutun al-ilmiyah, dan itu salah satu hal yang sangat diperlukan untuk kelanjutan kalian belajar terkhusus di Universitas Islam Madinah. Karena sertifikat-sertifikat yang dihafal dari itu sangat berharga untuk mengajukan diri menjadi mahasiswa di sana. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi kepada para wali santri, jazakumullahu khairan atas kehadirannya, dan mohon dijaga hafalan anak-anaknya. Jangan sampai dibiarkan mereka jauh dari Al-Quran setelah dekat dengannya. Dan saya berdoa untuk santri-santri seluruhnya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dekat dengan Al-Qur'an. Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian memahami Al-Qur'an. Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian untuk mengamalkan Al-Qur'an. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونقول له شكرا وجزاه الله خيرا على ما أعطاه من الكليمات. Lalu kita beranjak ke acara yang selanjutnya, taslimu syahadati itmami hifdzil Qur'anil Karim 3. Penyerahan sertifikat menyelesaikan setoran hafalan 30 juz dari Al-Qur'anul Karim kepada saudara kita Muhammad Tio Raisa Ridho, Imam Abdurrahman Mumtaz, dan Muhammad Abian Akram, serta orang tua atau wali dari saudara kita agar maju ke depan.
وها هو وقت الوداع قد هان وزمان البين آن فإلى لقاء قريب وعلى الأفراح نجتمع. Mungkin sekian acara pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi kita dalam semangat menghafal dan memahami Al-Quran. Kami, segenap Dewan Asatidah, menunggu kehadiran teman-teman sekalian di kesempatan yang akan datang. Dan saya sebagai pembawa acara pada acara kali ini, memohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan maupun kekurangan pada acara kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. ونختتم لقاءنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.